Karangasem Festival, mari bersatu, nyalakan semangat. Mungkin itu dasar kita memilih tema tidak mudah tapi harus bisa. Kebangkitan Karangasem tidak ditentukan oleh salah satu orang, kita harus maju bersama. Salam kopla, kita ngobrol sampai kelar. Salam Rahayu, Semeton Karangasem. Episode Koplar kali ini terkesan sangat istimewa. Kenapa demikian? Karena episode kali ini berdekatan dengan event Karangasem Festival 2026. Ada apa dalam event ini? Event ini bukan semata-mata kita hanya membahas persoalan pagelaran budaya, kemeriahan festival yang ada. Tapi ada tema yang sangat menarik kita bahas. Tak mudah, tapi bisa. Seperti apa konsepnya nanti? Nanti kita akan bahas bersama narasumber. Kebetulan beliau narasumber kita sudah hadir. Beliau adalah I Gusti Gede Subagiarte atau yang akrab disapa Gus Ode dan I Gusti Ngurah Setiawan. Dua tokoh ini merupakan konseptor dalam artian berada dalam dapur kreatif Karangasem Festival 2026. Om Swastiastu Gus De. Swastiastu itu Didi. Mungkin kita mengawali Gus, melihat tema tadi itu Gus, saya cermati tema itu terkait dengan Karangasem Festival 2026 ini tak mudah tapi harus bisa. Apa maknanya deh? Barangkali bisa digambarkan kepada Semeton Karangasem, tak mudah tapi harus bisa. Apa makna terkandung dalam katakanlah tema festival kali ini? Ya. Mungkin langsung saya. Oke, mungkin kita saya ceritakan dari awal bahwa kami beserta beberapa teman-teman juga yang tidak bareng duduk di sini sekarang sudah memikirkan ide ini bukan berminggu-minggu lalu, sudah dari 2025 bahkan memikirkan, sudah beberapa menuangkan ide-ide apa sih yang akan kita laksanakan di tahun 2026 ini. Jadi ide tema tidak mudah tapi harus bisa itu Karangasem Festival 2027 ini 2026 sorry, bukan sekedar perayaan ya. Kami inginnya bukan sekedar perayaan, tapi kegiatan ini bisa memberi makna, memberi pesan kepada seluruh kalangan, tentunya sasarannya untuk Kabupaten Karangasem, memberi pesan kepada eksekutif, pemerintah Kabupaten Karangasem, legislatif, dan juga masyarakat Kabupaten Karangasem, bahwa membangun Karangasem ini tentu tidak
perkara mudah, tapi kita semua, bukan hanya eksekutif, bukan hanya legislatif, bukan hanya golongan tertentu, semua harus punya rasa optimis bahwa Karangasem ini harus bisa. Mungkin itu dasar kita memilih tema tidak mudah tapi harus bisa. Bisa digambarkan begini, mungkin Gus Sombi nanti bisa mempertajam. Bisa digambarkan begini, Gus. Ketika bagaimana sulitnya perjuangan dalam setahun yang sudah lewat, dan sekarang kita tampaknya menginjak kedua tahun pemerintahan Karangasem, mungkin itu gambarannya Gus Sodi tadi. Barangkali terbingkai harmoni dalam festival ini untuk merajut kebersamaan. Barangkali begitu, Gus? Iya, betul. Mungkin itu. Jadi dituangkanlah ide ini, hasil diskusi dengan tim kreatif, udah punya niat seperti ini, bagus. Karena apa? Festival-festival sebelumnya terkesan kan hanya hiburan saja, pawai budaya, modern, tradisional semua digabung. Tapi maknanya apa sih sebenarnya yang kita petik? Jadi biar berimpact bahwa ternyata pengalaman yang membuat kita itu, kita tidak sehebat apapun kita, kalau kita kerja sendiri tidak bakalan bisa. Jadi kita harus butuh kerjasama dari semua elemen, kerjasama dari semua bidang, walaupun apapun profesi mereka, ayo kita bangun bersama. Kebangkitan Karangasem tidak ditentukan oleh salah satu orang, kita harus maju bersama. Itu sebenarnya. Cekap nih Gus Udi. Kalau cekap sendiri biasanya ngalir ya. Mungkin ada tambahan deh barangkali yang ingin disampaikan deh. Jadi menarik. Soalnya di dalam kata-kata yang dipakai ini kayaknya Simple tapi bermakna ya. simpel tapi bikin pikiran kuat gitu loh. Kayaknya membuat sesuatu yang sulit, begitulah istilahnya. Mungkin kata-kata tidak mudah tapi harus bisa. Itu mungkin apa ini semacam gambaran dari perjalanan 1 tahun yang berjalan ini, Gus? Apa ada something di sana? Ya, ya itu salah satunya gambaran 1 tahun kepemimpinan Gus Par Guru Pandu ini menjadi salah satu terbentuknya ide tema tidak mudah tapi harus bisa. Deh barangkali begini deh, setelah beli tangkap, ini rasa gundah Gus Sodi. Dari setahun bencana ada, Lagi ada pemangkasan kasan ada, betapa sulitnya membangun Karangasem, mungkin gitu gambarnya ada ya. dengan kondisi keuangan terbatas. Optimis yang dipetik oleh kita itu optimis. Kenapa? Di satu sisi ya dari tahun ke tahun Bubu nggak pernah dialiri air. Menjadi target Gus Par Guru Pandu lah, target utama dari pemerintahan itu untuk itu. Dan kami rasa dari sisi dari kacamata pemuda itu sulit loh. Tapi ternyata bisa. Nah, itu yang kita petik dari sana. Oh, kalau kita serius dan bersatu, Gus Par Guru Pandu tidak bakalan bisa itu menyelesaikan itu kalau tidak ada dukungan dari elemen semua. Tapi bisa, air itu sudah mengalir. Gitu. Tapi harus bisa gitu ya. Iya, harus bisa. Melihat tagline ini sebenarnya tidak gampang deh. Dari bacaan beli, tak mudah tapi bisa. Kalau diomongkan gampang, Gus. Gampang. Kalau diomongkan gampang. Kalau kita dibawa ke sekup yang lebih luas, kalau tidak ada harmoni sulit rasanya. Bagaimana Gus tanggapannya? Ya memang tema ini kan berangkat dari tema tahun lalu. Tema tahun lalu harmony to happiness. Artinya bukan perbedaan, jangan perbedaan yang menjadikan kita batasan untuk Ada sekat itu ya. membangun Karangasem ini. Tujuan Gus Par Guru Pandu itu punya visi, mimpi Karangasem Agung. Jangan berpikir kita mencapai Karangasem Agung kalau kita masih pecah di sini. Iya. Mungkin ini Gus, apa gambarannya Gus ketika ngomongin Karangasem Festival dengan tagline tak mudah tapi harus bisa,
implementasinya dalam festival ini berupa apa Gus yang Gus ciptakan Gus? Barangkali Gus. Gus mungkin punya gambar. Oh saya membuat gambaran begini. Ini loh implementasinya. Karangasem Tak Mudah. Barangkali Gus ada inspirasi itu dalam sebuah karya. Sekali lagi dong. Kan gini misalnya. Dalam terkait dengan tagline yang tadi disampaikan. Tak mudah tapi bisa. Tentunya Gus punya implementasinya. Dalam bentuk karya kayak apa misalnya itu sehingga bisa karya inilah yang bisa menginspirasi masyarakat. Semangat kebersamaan itu barangkali ada karya Gus. Ya. Salah satunya kami bikin satu buah jingle. Salah satunya kami bikin sebuah jingle di mana liriknya menggambarkan tema tidak mudah tapi harus bisa. Apa itu ya judulnya? Judul jinglenya Mentari Timur Menari. Ya, deh. Nanti kita ginikan ini deh. Nanti kita ginikan. Tapi sebelum gitu ada gitar ya? Supaya saja. Masuk. Vokal saya lagi ada masalah ini. ini langsung nih. Oke, tim tolong ambil gitarnya. Gitarnya biar gini, ada gitar. Waduh. Kita rokokan dulu. Ini yang ITM siapa? Yang nyiptain kebetulan saya didampingi teman-teman juga. Liriknya ada masukan-masukan dari teman. Akhirnya kita pikirin cari penyanyi. Kita ingat Dayu Tutut nih. Kita punya Dayu Tutut. Dia menurut saya penyanyi yang karena di lagu ini saya butuh penyanyi yang powerful. Jadi ajakannya juga biar nyampe. Ya. Agar makna lagu ini harapan saya bisa sampai pesan lagu ini sampai ke pendengarnya. Ya, sebelum dinyanyikan berapa lama sih proses terciptanya lagu ini? Lumayan singkat sebenarnya. Lumayan singkat. Kalau seniman begitu deh. Ada mood jadi barang. Ya, Ada mood jadi barang seniman begitu. Kebetulan Saya cerita juga kemarin lusa malam. Ada curhatan temen jadi lagu gitu. Yang penting moodnya bagus. Malam minggu begini gitu. Ya, malam minggunya itu. Ayo, gitu deh. Yang Nanti kita bedah ya. ini karena lagu ini sebenarnya kita bikin di versi EDM ya. sebentar. Apa namanya? Kita launching kapan ya? Sabtu kemarin kan? Sabtu di KAP kemarin. Persis launching itu baru paginya selesai di mastering dan mixing. Itu dibantu temen Dude Prawita dari Tipro Studio. Lagu ini diciptakan mungkin 4 hari sebelum recording ya. 4 hari sebelum. Ya hampir seminggu sebelum launching lah. Berarti praktis selama seminggu itu aransemen juga, juga. recording juga, dan launching juga langsung. Betul. Karena udah mepet kan. Ya. Kalau genrenya apa nih jadinya? EDM gitu. Itu model-model Itu kan West House gitu. Oh iya. bagaimana kemeriahan terjadi. Iya. Sebentar, saya juga lupa liriknya ini. Ingat kuncinya lagi. Saya ambil dari inti pesannya ya. Walau jalan tak selalu mudah, kita percaya tak akan menyerah. Walau badai pernah menghadang,
kita kuat berjalan bersama. Karangasem Festival, mari bersatu, nyalakan semangat. Karangasem Festival, kita melangkah demi Karangasem tercinta. Keren. Langsung reading. Yang disampaikan tadi, Ya walaupun tidak mudah itu. Walau jalan selalu tak mudah, ya kita percaya kita harus nggak boleh menyerah. Yang kedua, walau badai pernah menghadang, ya kita lihat setahun ini sudah banyak ya, artinya rintangan-rintangan yang ingin coba-coba menggoyah, tapi saya yakin Gus Par Guru Pandu kuat untuk tetap bersama. Kalau bahasa spiritual Ude ini udah agak spiritual ya. udah ngiring. Bukan ngiring, miring. Ingin ya. Tuhan itu pasti menciptakan jalan keluar di setiap masalah yang diberikan oleh beliau itu. Kata-katanya dia, Kata Tuhan. katanya Oh, kata Ude. Ude. Katanya Ude seperti itu. Tapi kata-kata itu biasanya muncul di pas menuju hari-hari apa tuh? Tengah itu pot, lagi kalau gitu dia beliau. Tinggal ini, Gus Ode, Mentari Timur menari. Itu filosofinya tinggi. Bukan, Mentari Timur menari, bukan. Ini cahaya datang dari timur, gerak riaknya ada, itu loh. Harmoninya ada. Bagaimana sih kesimpulan gambaran dari lagu ini, Gus? Selain tadi, tak mudah tapi bisa. Ajakan kebersamaan seperti apa? Karena Gus sebagai pencipta lagu ini. Ya seperti yang saya bilang tadi, kesimpulannya apapun tantangannya, apapun rintangannya, kita semua nggak boleh nyerah. Karena kita semua gerak untuk Karangasem. Kenapa nggak Gus Sombi atau Gus Ode yang nyanyi? Langsung sebagai pencipta. Powerfulnya kurang kita. Kita sudah umur. Ya biasanya ini Bukan IDM. udah menuju ke sana. Perlu diulik lagi deh ke Mentari. Ya tambahannya begini deh, Lidut. Nanti tambahannya ya kalau memang tidak bisa menjadi pendorong atau penyokong, ya minimal jangan jadi duri lah, duri penghalang untuk kemajuan kita semua. Kayaknya udah mulai nyerempet. Kalau bicara masalah duri ya. Sukanya nyerempet emang. Sepintas saya dengar itu penyanyinya cewek. Iya dari itu. Keren emang vokalnya keren banget. Coach ya? Coach di sekolahnya Balawan. Balawannya. Ya. Asli Karangasem itu. Asli Karangasem. Silakan ini Ini biar semua dapat rezeki ini. Dari sumber rezeki nih. Oh, Apa nih susu bejak itu? Ada susu berrezeki namanya. Oke. Ya, susu berrezeki. susu berjeki. Ini punya anak muda Karangasem. Asli. Itu asli Karangasem tuh. Asli. Budekling. Tutup tarian. Boleh dong dihadirkan nanti. Kita ajak ngobrol. Ada deh, ulik lagi kita tentang jujur saja saya betul-betul ketika mendengar sepintas bait tadi itu, meskipun karya ciptanya katakanlah dalam hitungan singkat, tapi filosofi yang terkandung di dalamnya luar biasa. Misalnya begini,
ketika melangkah dalam kebersamaan, apapun tantangannya itu akan bisa dihadapi. Ya. Nah, seperti dibilang Gus Umbi tadi itu loh. Kalau tidak bisa jadi pendorong, janganlah jadi duri. Ini luar biasa, Mak. Barangkali Gus sudah melihat itu situasi itu terjadi, Gus. Belakangan ini, Gus. Katanya bagian dari curahan. Curah hati. Dalam banget ini. Tidak sensitif ya, tidak sensitif. Di semua elemen organisasi apapun itu pasti ada tantangan itu. Pasti ada tantangan itu. Karena apa? Ya SMS itu lagi susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Itu mungkin ada bawaan itu. Tapi dari kami yang tidak henti-hentinya untuk mengajak untuk bersatu, menyatukan pikiran, menyatukan kata, menyatukan perbuatan demi Karangasem yang kita cintai ini. Harapan dari jingle ini bisa menjadi maskot kan, Gus, setiap event festival. Harapan kita ya. Harapan kita iya. Nah, ya, mungkin di festival berikutnya bisa dinyanyikan oleh siapa, cover lagi oleh siapa. Oh, bukan monoton ya, gak ini ya. Tidak mesti, tidak mesti. Versi akustik pakai gitar enak. Emang lagunya enak, didangdutin mesti Nah, enak. bisa dibuat semacam lomba cover itulah misalnya. Ya nanti. Makasih ya. Bisa pakai angklung, mungkin kan pakai ganjur gitu kan. Bisa. Bisa. Variatif gitu kan. Lumayan mikirnya. Ini bukan ide gila yang seperti kita dengar ya, tapi ini memang benar-benar gila ide. Murni gila ini. Murni gila. Berarti nanti ketika festival dibuka, Gatot akan nyanyi di panggung, Gus? Iya, tanggal di puncak acara. Di tanggal 22 ya. Ntar dulu, Bli. Festivalnya kapan mulai, Bli? Oh iya. Ya lupa ya. Kapan nih mulai kan? Bulan sekarang udah bulan Juni, jadi sebenarnya Karangasem Festival ini kan dalam rangka HUT Kota Melapura. Sekarang di 2026 ini yang ke 386. Kota. Kota Melapura, ya. Jadi Karangasem dalam rangka merayakan hari jadi Kota Melapura, sebenarnya sudah rangkaiannya sudah jalan dari tanggal 6 besok. 6 besok. Jadi beberapa organisasi juga turut memeriahkan kegiatan Karangasem Festival. Seperti Ikatan Motor Indonesia, mereka juga melaksanakan kegiatan dalam rangka memeriahkan Karangasem Festival. Ada kegiatan di luar panggung ya? Iya. Ini juga teman-teman dari Amlapura Running Club, mereka bikin kegiatan apa namanya itu ya? Ya serang. Iya, Fun ya. Iya. lomba lari dan Jegek Bagus kan, teman-teman dari Jegek Bagus juga turut memeriahkan. Anak-anak ini juga teman-teman dari seni apa ya, bikin tapel logogoh itu. Ya, seni tapel logogoh. Mereka juga ikut memeriahkan, bikin kegiatan lomba tapel logogoh. Kalau nggak salah tingkat SMP dan SD ya. SD, SMP, dan S umum kalau nggak salah itu. Masuk ke umum. Ini masih ruang-ruang kreatif dah ini ya. Iya. Masuk ruang kreatif. Jadi untuk lebih detailnya di tanggal 6 ini kita mengisi acaranya di KAP di jalur 11. Itu ada seremoni. ada. Soalnya beda lagi. Oh, nanti itu. Oh, nanti. Di tanggal 6 ini ada technical meeting untuk fun rally-nya IMI. Ada 2 kelas, fun rally sama purpose rally. Yaitu yang akan dilaksanakan technical meeting di malam itu. Besoknya kita rally. Tujuannya rally apa? Rally wisata ini ada lomba-lomba yang ditentukan juga objek-objek wisata yang dilewati oleh para
rally ini, ketepatan waktu mereka, cara mereka mengekspos daya tarik wisata di Karangasem, selfie atau apa, itu di tanggal 7. Dan pesertanya juga banyak dari luar. Banyak dari luar. Kita berharap memang dari luar. Karangasem. Bahkan ada yang luar Bali. Bali. Nah, seremonial pembukaannya, kita memang tidak bisa lepas dari seni tradisional kita di Karangasem. Itu di tanggal 19. 19. Ada pawai budaya nanti. Jadi kan dua poin kita sudah dapetin. Pertama, tagline-nya tak mudah tapi bisa. Terus yang kedua, Mentari Timur menari. Sekarang saya ingin berbicara persoalan konsepnya, Gus. Karangasem Festival apakah sama dengan tahun sebelumnya? Baik dari seni ornamen, seni panggung, dan lain sebagainya itu. Oke. Kalau segi tema sudah berbeda. Tidak yang tahun lalu Harmony to Happiness, hari ini tidak mudah tapi harus bisa. Desain grafis juga sekarang berbeda. Seperti apa? Kalau sebelumnya apa ya? Sebelumnya itu Kayak kartun ya, kayak animasi ya. Itu yang bikin anak Karangasem juga. Dan itu dilombakan ya, Gus ya? Iya. Desainnya anak Karangasem sekarang juga kita bikin desain grafisnya, ada konsep Nakula Sahadewanya di sana. Ada tokoh pewayangan Nakula Sahadewa. Ada apa lagi ya? Itu sebenarnya dari konsep-konsep ornamen panggungnya. Ini menarik ini. Dari kita melihat ke animasi, kalau nggak salah ketika itu animasinya Gus Pargur Pandu ya. Ya, kemarin Sekarang kita bikin ke Nakula Sahadewa. Ada apa sih sebenarnya? Coba kali lompat. Dari kartun ke wayangan. Itu kartun juga. Kalau konsep desain Nakula Sahadewa ini mungkin kita menggambarkan Gus Parguru Pandu juga, artinya sosok pemimpin dengan perbedaan karakter tapi bisa saling Melengkapi ya. bisa saling melengkapi. Artinya untuk ya kembali yang saya katakan tadi, untuk membangun Karangasem tidak mesti dengan Satu ketawa gitu. jadi dari perbedaan inilah kita jadi satu dan menuju Karangasem Agung itu. Tapi menarik juga dari konsep pewayangan, apalagi mengambil tokoh Nakula Sahadewa. Kenapa nggak Krishna sih, Gus? Kenapa nggak Krishna? Kalau Krishna itu mungkin sudah manifestasi Tuhan ya. Kalau mungkin mengambil yang lain, Arjuna Bima mungkin konsepnya ke saya sama Ude. Saya Arjunanya, Ude yang Bimanya. Tapi emang setelah kita rembug-rembug sosok Nakula Sahadewa, mereka lah lahir dari satu rahim, lahir dari satu daerah. Karangasem yang kita sebut rahim kita di Karangasem. Walaupun mereka kembar, mereka punya karakter yang berbeda. Ada bijaksana, ada taktis, ada yang memang tegas. Nah itu yang membuat kita kagum sama sosok Nakula Sahadewa, dan kami melihat dan berharap terus Gus Parguru Pandu bisa mentoladani itu, dan kami sudah lihat bahwa karakter-karakter itu ada di beliau berdua. Makanya di tim kreatif itu muncul ide untuk melahirkan konsep Nakula Sahadewa. Gitu. Tapi dengan tagline tadi, dengan judul lagu, dengan lirik-lirik. Masuk semua kan ya, Bung? Kalau secara pribadi sih saya sih kayak semacam apa namanya, mengingatkan itu ya mungkin ya. Pesan saja itu, Mas. Iya,
Syukur masuk kan. Ingatkan. Kayak Berarti nyampe pesan Iya, kita. biar nggak salah jalan atau salah itu rutenya beda juga. Iya, iya, iya. Saya menangkapnya begini deh, ketika Gus Udi membuat konsep dalam artian bagaimana grafis yang dipakai Nakula Sadewa. Ini percerminan perwatakan orang. Katakan dua tokoh ini. Kita lihat, anggaplah Nakula Sadewa. Kita anggap sebagai perwatakan dari kedua tokoh kita. Ada Gus Par dan Guru Pandu. Di sini keras, di sini lembut, tapi saling mengisi. Inilah harmoni. Dan kita pun juga berharap harmoni ini tetap terjaga. Perbedaan terjadi, tapi saling melengkapi. Harmoni terbangun demi Karangasem yang maju. Ya. Ini begitu. Sebuah harapan dari Nakula Sadewa ini. Ya. Biar sejalan gitu kan. Pesan luar biasa itu. Pesan dan harapan. Pesan dan harapan. Nikmati internet tanpa batas bersama kami, penuhi kebutuhan hiburan, gaya hidup, bisnis, dan hobi Anda dengan M-Connect. Gus Ode sama Gus Sombi, dari tadi kan kita ngobrolin bahwa terkait dengan konsep Karangasem Festival ini. Sebenarnya sejak kapan sih konsep ini digarap sehingga memunculkan ornamen-ornamen Nakula Sadewa ini, Gus? Kalau ornamen Nakula Sadewa ini dari Januari 2026 udah ada. Januari 2026. Januari awal tahun sudah muncul gambaran. Kita sempat ngobrol apa sih? Kita juga kepikiran pengen ada tokoh Ya. di visual ya, desain visual, ada tokoh yang menggambarkan pemimpin kita, Gus Par Guru Pandu. Sempat muncul apa namanya? Masuli. Gitu. Dulu serem itu. Oh ya. Tapi belum familiar. Belum. Kita Oh, Wali Subiru kita berarti deh. Halo Mas, apa nih Mas? Siapa yang pesan nih? Dari Warung Teja. Baik. Banyak nih. Kan sponsor deh. Silakan. Ini ada araknya ya? Bung Teja. Mantap. ini jeruk, ini bukan Jeruk. Jeruk Teja. Suksema Pak Teja ya, Suksema ya. warung Teja. Warung deh ya. Terus sempat cuma Masuli ya? Masuli sempat kita kulik-kulik sedikit gitu. Tapi belum familiar banget. Iya. Dewa. Memang cerminan anak muda. Kalau itu tadi terlalu berat ini. Iya. Konsep-konsep lain, Gus. Misalnya bagaimana untuk terutama bagaimanapun juga ketika kita berbicara festival itu kan ada parade budayanya, ada kemeriahan panggung, Mas. Itu konsep itu sejak kapan sudah diputuskan, Gus? Dari penampil-penampil itu, Gus? Beberapa penampil sudah dipikirkan di awal tahun sudah ya. dipikirkan dan beberapa sudah ada disepakati dari bulan Februari Maret ya. Ya awal Maret itu sudah ada beberapa yang sudah di ACC ya, dikonfirmasi untuk ikut mengisi kegiatan Karangasem Festival. Apa saja nanti ya yang akan dari selama berlangsung 4 hari katanya dia tadi kan sempat 4 hari. Bisa dijelaskan, Gus, festival mulai dibuka sejak tanggal berapa dan berakhir tanggal berapa itu loh. Iya. Jadi kegiatan Karangasem Festival 2026 ini berlangsung 4 hari. Selama 4 hari itu penuh dari pagi sampai malam, jam 11 malam terakhir. Tanggal 19 kita ada parade budaya. Kita ada kegiatan parade budaya
itu melibatkan hampir 1.200 seniman Sekarangasem. lokal Karangasem. Karangasem. 1.200 seniman lokal Karangasem. Penyunya masih seperti putaran yang dulu Parade Budayanya, Gus? Apa ada perubahan? Penyu. Itu hari ini berbeda. Jadi ngambil tempat di depan kantor bupati, yaitu Startnya tepatnya di lapangan. Termasuk juga atraksinya di sana. Kumpulnya di sana, atraksi di sana, di lapangan Tanah Aron itu dibuat panggung undangan ada di sana, beratraksi di depan panggung kehormatan di tengah lapangan itu. Jadi setelah selesai pengisi parade berjalan keluar menuju arah Susuan Susuan dulu. ke utara. Jadi keliling menuju, dan finishnya di lapangan Chandra Buana. Apa pertimbangan perubahan penyu ini, Gus? Jadi lebih konsepnya lebih all out para penampil untuk menampilkan atraksinya. Karena dengan situasi kita juga cari suasana baru ya dia. Jadi lebih datar, lebih maksimal. Kita harapkan lebih maksimal untuk yang tampil. Karena ada kesenian tradisional Karangasem, tapi dibawakan oleh anak-anak muda, yaitu alat musik pentingnya. Hadir juga di sana untuk memberikan vibe berbeda di pawai itu. Enggak nanti ada crowded nanti kan 2 panggung jadinya nih. Di Chandra Buana ada panggung juga. Jamnya beda. Ya, konsep pawai masih sama. Kita tetap bikin 2 panggung, tapi panggung di pawai hanya dipakai untuk pawai saja. Setelah itu dibongkar. Ya. Berarti khusus untuk Itu langsung nanti finishnya mereka di lapangan Chandra Buana. Finish mungkin langsung menikmati kuliner yang ada khas-khas Karangasem di sana. Selain mencari suasana baru, hari ini di lapangan Tanah Aron melihat tahun lalu ternyata antusias masyarakat Karangasem untuk menyaksikan kegiatan parade budaya yang pertama kali dilakukan itu sangat membludak waktu itu. di jembatan itu Ya, mungkin kewalahan kita untuk menata untuk tempat penonton, untuk tempat para seniman atraksi juga. Ya. Kalau sebelum-sebelumnya itu kan digelar di Tugu Pahlawan. Bagian dari bentuk penghormatan kepada pahlawan yang ada di sana, yang disemayam di sana. Barangkali perpindahan bergeseran gini, apakah ada kaitannya dengan kedekatan dengan kantor pemerintahan ini, Gus? Itu sih sebenarnya situasional aja, situasinya seperti itu bagus. Kita melihat kelemahan kemarin karena untuk mereka tampil saja mereka harus jalan hampir 600 meter. udah capek dulu. Ya. Duluan sebelum tampil karena mereka transitnya persiapan di supermarket Artesedana itu lumayan 600 meter. Nah, untuk menuju ke panggung kehormatan untuk melaksanakan atraksi, mereka jalan. Tapi kalau di Tanah Aron ini, lapangan Tanah Aron, mereka bisa istirahat di kantor-kantor sekeliling lapangan itu. Jadi Parkir hanya mereka turun saja. Ya. Jadi mereka start langsung tampil jadinya. ya start langsung tampil. Itu ketika parade budaya di awal. Terkait dengan Karangasem Festival ini, apa saja yang ada di sana, Gus? Kuliner sudah pasti. Ya, apa saja, Gus? Barangkali ini kan, katakanlah kita menggambarkan bahwa gemebiar yang ada, gemerlap yang ada dalam pesta pora, anggaplah pesta pora. Meskipun dilaksanakan secara sederhana, apa saja yang ada di sana nanti? Biar masyarakat Karangasem bisa datang ke... Mungkin dari hari pertama apa saja gitu. Selanjutnya sampai Hari pertama sorenya tetap pawai ya. hari pertama pawai udah pasti. Ya. Terus di lokasi lapangan Chandra Buana itu ada pagelaran band lokal. Hari pertama itu band Band semuanya. Full band berarti. Full band. itu ada 4 band lokal Karangasem dan malamnya ditutup oleh
Navikula. Ada napi pula juga. Untuk hari pertama ya. Tapi band lokal 4-nya nggak boleh nambah lagi 1 gitu. Itu kalau bisa dibuka ya, mungkin karena keadaan kita di Karangasem Festival hanya punya 1 panggung, kita pengennya menampilkan banyak-banyaknya. Waktu yang tidak bisa untuk ini. Ini kebetulan ada teman-teman ngeband juga free nggak ada nggak usah dikasih. Mungkin nanti di tanggal 23 deh ya. Untuk bandnya. Ada kaitannya nggak dengan ruang kreatif yang dilaksanakan Karangasem Akhir Pekan yang setiap minggu itu terus dibawa ke sini. Ada. Ada kaitan. Hasil penjaringan cup berarti. Oh, ada. Tapi pesan kita yang kita ambil di hari pertama, kebetulan Bali, Karangasem, Indonesia ini lagi bermasalah dengan sampah plastik ya. Ya. Kita kita rebuk-rebukan. Nih Navikula kita tahu personilnya aktivis untuk sampah plastik. Nah, edukasi sampah plastik itu kita gencar laksanakan dari sebelum festival dilaksanakan. Jadi kita di tim kreatif memutuskan untuk memberikan briefing kepada para UMKM yang mengisi stand-stand kuliner ataupun non-kuliner yang bisa berpartisipasi. Itu kita briefing habis memang. Setiap hari kita ingatkan mereka dan kita siapkan juga kantong-kantong sampah. Nah, di satu sisi juga biar seorang musisi besar Bali sudah menasional seperti Navikula juga bisa memberikan pengaruh positif untuk memerangi sampah plastik itu. Ya, ini Itu poin pertama. penting juga soal sampah. Iya. Berkaca dari pengalaman-pengalaman sebelumnya kan. Habis konser sampah pasti jadi viral pasti kan. viral. Nah, Benar. Mungkin ini yang harus dicarikan solusi ya. Artinya habis konser bersih. Betul. Ya. Betul. Konsep Iya. Kemarin juga kita diskusikan serius mengenai pengelolaan sampah khusus di Karangasem Festival. Artinya bagaimana caranya sampah Karangasem Festival sudah langsung bisa dikelola di tempat. Artinya tidak kemana-mana lagi. Sudah selesai di tempat. Jadi selesai kegiatan sampah itu sudah langsung dipilah segala macam. Kembali lagi sesuai dengan tagline itu tidak mudah tapi harus bisa, harus bekerja sama semua. Pedagang pun harus aktif juga. Bukan kita memang menyiapkan tenaga kebersihan, tapi ya bukan hanya mereka yang harus peduli. Ya. Pedagang juga harus aktif untuk mengumpulkan sampahnya. Pengunjung juga kita berarti. Pengunjung juga diharapkan kesadarannya kan. Ya. Terus seni tradisi nggak muncul di dalam festival nanti? Selain parade itu? Di parade itu kita all out memang menampilkan kekayaan seni tradisi di Karangasem. Ya, salah satu yang unik mungkin. Itu penting itu. Penting. Hanya punya Karangasem itu. Ada genjek juga. Penting. Iya. Kayak penting. sapi itu ya. Iya, gitu. Itu tampil di panggung nanti? Tampil di panggung. Ya. Karena berkaitan dengan, ya nggak bersamaan juga ya kita dengan pesta kesenian Bali ya. Nah, Tidak bersamaan. mepet. Tapi mepet. Di tanggal 13 kalau nggak salah PKB ya. PKB tanggal 13 dibuka pawainya. Kita mepet memang. Dan baru kali ini HUT kota ini mepet dengan Hari Raya Galungan juga. Ya. Ini masih kita pembukaan di Pahing Galungan ya. Iya. Pahing Galungan tahun 19 Kuningan. Ada yang masih suasana libur. Libur. Selain band lokal dan Navikula, katakan ada kita tampilkan musisi-musisi lokal lainnya, Gus? Selain 4 itu? Ada Tika Pageraki, Iya. Semayu Koplo, ini lagi dan hit-hitnya juga. Itu lokal Karangasem itu kayak kita. Artinya diberikan ruang untuk Diberikan ruang. biar enggak kesannya kayak Di hari kedua, di pemilihan finalis yang bagus, itu tadi dihibur sama Semayu Koplo. Nah, di hari Minggunya, tanggal 21, ada Beli Hari Kencana. Kencana tampil juga ya. Kencana. Itu lagu-lagunya mengena banget sama kita itu. Bila Dewi. Oh, masih dulu. DJ Nantilah di HUT. Kalau DJ nggak? DJ enggak lah. Biar belum ada. Berarti kalah dong dengan tahun lalu ya deh ya. Ada nasional ada Sherlia.
Oh, sekarang ada kok. Ada. Ada. Itu di puncak hutnya itu di tanggal 22. Siapa ada kisi-kisinya mungkin? Ah, Doni Sibari. Oh, ada. Dia tahu lagunya nggak? Tahu. Tahu banget kan? Iya. Ah. Sekaligus dibantu oleh Koplar untuk mempublikasikan di hari Minggunya di tanggal 21 kita ada run lembara lari. Nah, 6,2 kilometer. Start dan finishnya juga di Chandra Buana. Itu terbuka untuk umum semuanya. Tanggal 21. Ya, hari Minggu. 21 Juni. Itu infonya dari Amlapura Running Club sampai hari ini pendaftarnya sudah sampai 350 ya, 300-an pelari yang akan ikut. Kayak masih dibuka ya pendaftarnya? Masih. Ada batasan? Sampai di H-1 Enggak jumlah. enggak. Sebanyak-banyaknya. Ya, tidak kita batasi. Karena kaitan dengan festival, barangkali ada lomba-lomba, Gus. Lomba ada. Lomba tapel. Lomba tapel, oh iya kita belum sampaikan lomba tapel ogoh-ogoh itu akan dilaksanakan di hari Minggu. Hari Minggu dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Itu ada kategori tingkat SD, SMP, SMA, dan umum kalau nggak salah. Selain Lewat kreasi tapel ogoh-ogoh tahun lalu, itu kita baru tahu bahwa seniman tapel ogoh-ogoh anak-anak muda ini Mas ya, di bawah umur 25 tahunan, ada belasan tahun juga, itu banyak yang sudah hampir menyentuh menjadi maestro dari Karangasem. Kemar ya? Bukan. Ada si kembar, salah satunya si kembar juga. Masih banyak yang lain. Nah, lewat lomba tapel ogoh-ogoh kemarin lah kita tahu bahwa ada seniman-seniman tapel ogoh-ogoh yang ada di Karangasem. Mungkin ini, Gus, berdua. Kira-kira apa kesan yang ingin ditinggalkan terhadap Karangasem Festival ini? Silakan. Mungkin dari Kalau saya pribadi mungkin sebelum nanti ditambahkan oleh Gus Udi, kesannya menjadi ajang yang ditunggu-tunggu. Kesannya juga yang paling utama adalah membantu peningkatan perekonomian di Karangasem tanpa membebani anggaran di kabupaten. Itu jadi menjadi ajang yang ditunggu-tunggu oleh warga Karangasem, khususnya Karangasem Festival selanjutnya kapan sih gitu. Biar menjadi kenangan ini terus selanjutnya seperti itu. Harapan kami. Makanya berusaha di tim kreatif ini kami lihat anak-anak muda itu semangatnya minta ampun untuk memberikan sentuhan-sentuhan pemikiran mereka, ide-ide mereka demi penyempurnaan acara ini. mungkin konsep-konsep yang baru ditunggu. Iya, Jadi penasaran gitu. mengikuti zaman gitu, modernisasi. Karena ini Karangasem Festival memungkinkan nggak ini menjadi kalender tahunan pariwisata? Nah, itu yang kita harapkan itu deh ya. Kabupaten lain sudah punya festival masing-masing ya, bahkan punya 1 sampai beberapa festival di kabupaten lain. Karangasem kita mulai dari tahun kemarin, jadi ini adalah festival Karangasem yang kedua. Harapan kita sih Karangasem Festival bisa masuk dalam kalender tahunan di Kementerian Pariwisata. Betul. harapannya ya. Ya, karena kita tidak menyangka kemarin Festival 2025 itu, Karangasem Festival 2025, antusiasme masyarakat itu, kita sudah 2 kilo sebelum ke lokasi sudah susah buat masuk. Malah kita taruh mobil untuk naik motor aja, ada yang jalan kaki itu menuju itu. Sebegitu besar. Hasil dari UMKM juga kemarin selama 4 hari ya lumayan
melebihi ekspektasi ya. Dan harapan yang tahun ini bisa setidaknya bisa lebih dari yang kemarin. Berapa UMKM sih yang Apa dilibatkan? Ada 80 UMKM. 80 ya, 80 UMKM yang Ini lokal semua atau dari Lokal. luar? Lokal. Lokal semua. Oh, ya, yang terlibat di CAP juga ya? Ya ada beberapa yang terlibat di CAP. Diwajibkan punya NIM kan. Jadi dari NIM itu kita tahu bahwa usaha itu ada di Karangasem. Wajib punya NIM. Wajib. Kalau yang usahanya nasional atau apa yang sudah berfranchise atau apa, mereka hadir di Karangasem Festival beberapa sebagai sponsorship misalnya. mungkin Gus Ode sama Gus Sombi, kalau kita misalnya ketika Karangasem Festival 2006 dirangkai dalam satu kalimat, apa kira-kira kalimat itu, Gus? Berdua. Ini sang puitis dulu. Karangasem Festival dirangkai dalam satu kalimat. Satu kata. Oh, Bukan satu kata, satu kalimat ya. Satu kalimat boleh, berapa kata boleh gitu. sebuah pesan cinta ya. Kalau si zombie kayaknya dari dalam daging gitu. Ya sama kayak Ode cinta. Jadi karena beberapa komponen tim kreatif pun yang notabene mencurahkan semua tenaganya, pengisi acara juga itu didasari karena cinta Karangasem. Peace, love. Sude, Gus Sombi, terima kasih atas obrolan hari ini. Thank you, Lito. Matur semua Pak De. Itu Bide sama tim Koplar semuanya. Koplar kami harapkan memeriahkan juga di acara ini. Karangasem Festival. Maunya kan dari 4 band tuh nempil satu band. Nanti Koplar punya tambal band ya. Ya, kesempatan masih banyak. Oke. Kesempatan. Lupa lagi Plitut. Ini untuk warga Karangasem yang pengen ngulik-ngulik tentang Karangasem Festival, silakan di follow akun kita di Instagram, ada di bawah. TikTok juga Karangasem Festival 2026. Nah khusus TikTok, Facebook juga. ada Facebook juga, ada semua lengkap. Karangasem Festival. Nah khusus TikTok ini di jingle karya Ude Mentari Timur Menari itu ada lomba dan TikTok. Ada lomba TikTok ya. Dance Challenge. Dan challenge gitu. Tidak bisa dikulik-kulik di akun TikTok kami Karangasem Festival 2026. Hadiahnya menarik, ada merchandise dari Karangasem Festival dan uang tunai. Dibayar tunai. Pemirsa, dari obrolan tadi, kita tidak sebatas diajak membahas bagaimana dapur kreatif yang ada. Obrolan tadi mengesankan bagaimana kecintaan tim kreatif terhadap Karangasem. Bagaimana kecintaan tim kreatif terhadap harmoni yang terjadi di tanah Karangasem yang dicintai ini. Saya Ketut Berpatu bersama Gede Wartawan. izin pamit. Om Santi. Santi.